Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus banyak-banyak istighfar, banyak melakukan amal soleh untuk membersihkan diri kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak amal soleh untuk supaya keinginan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya, dengan karunia-Nya. Maka dari itu mari kita berusaha mencari keridhaan Allah, mencari rahmatnya Allah dengan bertakwa, dengan amal soleh. Dengan amal soleh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang zalim. Jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari rahmatnya Allah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbuatan kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbuatan kita mengundang marahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha hidup dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman ini, kemaksiatan di mana-mana. Di dalam HP pun kalau digunakan untuk melanggar aturan-aturan Allah, bisa saja terjadi. Jadi supaya kita waspada, gunakan di jalan Allah setiap harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala, termasuk HP, ilmu, uang, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, usahakan gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk berbuat perbuatan-perbuatan dosa. Jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul berusaha semaksimalnya untuk menggunakan semua pemberian-pemberian Allah ini, digunakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberi HP, diberi rumah, diberi sawah, diberi mobil, diberi kendaraan, diberi apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta. Gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan keridhaan yang sangat besar. Kita harus ikhlas, kita harus sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'asyabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong untuk kalian semuanya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sholat harus sabar. Orang yang sholat ini kalau diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai buyar sholatnya. Dunia ini kecil, dunia ini tidak ada artinya dibandingkan akhirat. Dunia ini kecil,
Jangan sampai kita diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala buyar sholatnya. Jangan sampai. Kita harus sholat dan harus sabar. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong untuk kalian semuanya. Sesungguhnya Allah itu cinta, Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar harus sholat. Kalau orang yang sabar tidak sholat, tidak diterima amal kesabarannya. Dan orang yang sholat harus sabar. Sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar di dalam menjauhi seluruh kemaksiatan yang ada di bumi ini. Sabar di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Di dalam sujud, di dalam ruku, di dalam perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan. Kita harus sabar dan tumaknina, usahakan terus menerus selagi kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ini bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberi ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai buyar sholatnya. Karena ada sebagian orang yang apabila dia diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia marah-marah, dia buyar sholatnya, gak mau sholat. Jangan sampai kita seperti itu. Semoga Allah memberikan iman kepada kita ini yang kuat. Kita harus berpikir, betul-betul berpikir. Kebanyakan mereka tidak merenungi kebaikan-kebaikan Allah yang sangat besar, yang mengalir setiap hari, setiap saat yang kita rasakan ini. Sehingga mudah sekali mereka buyar sholatnya. Gara-gara duit, gara-gara uang, kadang-kadang buyar sholatnya. Karena sulit mencari uang, akhirnya bisa buyar sholatnya. Ini jangan sampai. Semoga kita ini diberi iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencari rezeki yang halal. Dan kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang halal, gunakan di jalan Allah. Itu sebagai tanda syukur kita. Gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini berupa uang, berupa apa saja. Gunakan untuk mencari keridhaan Allah. Untuk bersyukur kepada Allah. Untuk kebaikan-kebaikan. Untuk memberi nafkah keluarga. Untuk makan makanan yang halal, tidak digunakan untuk beli makanan-makanan yang haram, tidak digunakan untuk membeli barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk bersyukur. Kita gunakan rezeki yang diberikan oleh Allah ini di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini insya Allah ditambah oleh Allah rezekinya. Kalau kita gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya sawah, hasilnya lumayan, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, digunakan untuk bersodako, digunakan untuk memberi nafkah keluarga, digunakan untuk beramal, digunakan untuk membantu orang-orang miskin, digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Jadi ini yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita masih hidup, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan bahkan sekujur badan kita pun, tulang-tulang persendian kita ini, gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan untuk melangkah ke masjid, gunakan untuk sujud, untuk 5 waktu datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan untuk mentaati perintah-perintah Allah, untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita, kulit kita, persendian-persendian kita, mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini, gunakan untuk melihat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk telinga, hidung, kita gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendatangkan rahmatnya Allah, yang mendatangkan ampunan Allah, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus berusaha. Kita harus berusaha terus, berjuang terus untuk mencari keridhaan Allah dengan sekujur badan kita, dengan harta kita, dengan semua pemberian-pemberian Allah kepada diri kita ini.
termasuk rumah kita, sawah kita. Gunakan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk mentaati perintah Allah, untuk selalu mencari keridhaan Allah, untuk selalu mencari rahmatnya Allah. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah, kita tidak kuat. Kita tidak mampu, kita tidak kuat. Sengsara di dunia saja sulit, sengsara di dunia saja berat. Kita tidak kuat, kita tidak mampu. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani berbuat perbuatan-perbuatan yang durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan di jalan Allah. Juga puasa sunnah, usahakan dikerjakan. Ini penting. Sholat malam, usahakan dikerjakan. Jangan sampai ditinggal. Walaupun 2 rakaat dengan 1 witir, usahakan dikerjakan. Persendian kita, badan kita ini, kita gerakkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semakin diberi kesehatan, diberkahi oleh Allah, disembuhkan dari segala penyakit. Kalau kita berusaha betul-betul untuk menggunakan seluruh pemberian Allah ini di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa selamat, bahkan keselamatan yang terbesar sampai di akhirat kelak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini, nikmatnya Allah sangat besar dan tidak bisa kita hitung. Dari mulai kita tidur sampai bangun tidur, kita bisa berzikir, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa datang ke masjid, kita bisa mengerjakan perintah-perintah Allah. Ini suatu nikmat yang sangat besar. Termasuk hidayah, terutama hidayah. Hidayah ini nikmat yang sangat besar, lebih besar dari sehat. Hidayah, kita masih diberi iman. Iman ini nikmat yang sangat besar, lebih besar dari kekayaan sebesar apapun juga. Karena kekayaan sebesar apapun juga, kalau tidak diberi iman, tidak diberi hidayah, bisa tersesat, bisa di neraka, bisa disiksa di dalam kubur, bisa masuk neraka yang selama-lamanya. Jadi semua ini nikmat-nikmat dari Allah ini, termasuk iman, termasuk hidayah. Mari kita pelihara, mari kita bersyukur, mari kita terus tingkatkan. Kalau harta kita yang berkurang, kalau harta kita yang hilang, kita kepikiran kadang. Kita kadang mencari, berusaha untuk mengembalikan. Misalnya surat-surat penting, STNK, BPKB, atau surat rumah, surat-surat yang penting yang hilang. Kita berusaha mencari, kita berusaha mengurus, kita berusaha mengembalikan. Tapi kalau iman kita yang hilang, iman kita yang rusak, iman kita yang menurun, melemah, kadang kita santai-santai saja. Kadang kita tidak kepikiran, tidak berusaha untuk mengembalikan segera. Kadang kita santai-santai saja, tenang-tenang saja. Ini jangan sampai. Kita harus perhatikan kadar iman kita, ibadah kita, ketakwaan kita. Apakah menaik terus? Apa menurun? Di waktu bulan Ramadan kelihatannya naik. Setelah bulan Ramadan bagaimana? Kita harus perhatikan. Kita harus mengejar supaya jangan sampai hilang. Iman kita ini jangan sampai melemah, jangan sampai menurun. Kita harus berusaha terus untuk mengejar, untuk memperbaiki, supaya terus naik. Kita harus berusaha. Walaupun kita ini manusia biasa, kadang imannya turun. Tapi kita harus berusaha, berjuang untuk membersihkan hati kita, untuk memperbanyak zikir, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki sholat kita. Supaya lebih tumanina, supaya lebih ikhlas, sholat malamnya, puasa sunnahnya, untuk membersihkan hati, membersihkan diri, supaya keyakinan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Mari kita berusaha terus, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا